sekali lagi. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekayaan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya kekayaan kasih-Mu. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya kekayaan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah menyembah-Mu, memuji-Mu dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang waras. Biar hati kami boleh ditaburi benih firman-Mu, sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kerajaan sorga. Kami mau hidup kami berarti bagi dunia ini, sehingga banyak orang boleh mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan sehingga jiwa kami ditebus, tidak lagi turut dihukum karena dosa. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, menerima berkat-berkat-Mu. Dan setiap setan roh-roh jahat yang ingin mencuri firman Tuhan dari hati dan pikiran kami ikat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama boleh katakan amin. Salam. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Ya, ingatkan saya ya, kamu waktu di Bandung gak ingetin saya, kelewat tuh ya. Sampai di angka 6 ya. Jadi 45 menit ya kurang lebih. Saya diminta oleh Rian di sini sebagai apa Pak Gembala? Iya, dia minta saya, Pak, bulan ini temanya integritas. Saya bilang oke. Nanti judul khotbahnya kasih saya tahu ya, oke saya bilang. Jadi judul khotbah atau subtemanya, Tuhan berbicara ditolak. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan semesta alam berbicara kepada kita, tapi kita menolak berbicara dengan Tuhan, apakah itu disebut integritas? Tetapi Tuhan berbicara ditolak itu adalah bagian daripada integritas. Integritas bukan hanya untuk firman Tuhan atau berkhotbah, tapi dari berbagai sisi, dari berbagai yang namanya aktivitas hidup manusia, itu semuanya belum pernah terjadi yang namanya integritas.
Semuanya itu belum terjadi, saudara. Masing-masing jalannya sendiri. Karena tidak ada kejujuran, saudara. Yang namanya integritas itu ada kejujuran untuk bisa bersatu, saudara. Sampai hari ini gereja masih terkotak-kotak. Ada Batak bermazmur, Jawa bermazmur, Cina bermazmur. Itu dulu gereja saya, saudara ya. Sebelum gereja ini, saya sekarang ada di gereja ini ya. Terus sebelumnya saya ada di gereja yang lain lagi, itu 20 tahunannya, 22 tahun. Dan itulah yang di sana itu yang sekarang ini sedang dalam gunjingan tentang Yesus bukan juru selamat. Wah, geger saudara. Dan inilah yang mengkotak-kotakan apakah itu integritas saudara. Bukan saudara. Maka kita akan belajar dari firman Tuhan. Yuk sama-sama buka Ibrani pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ibrani pasal 1, saya selalu katakan ya, supaya firman Tuhan itu termeterai dalam hati palungan kita itu, maka itu menjadi rema, menjadi daging. Puji Tuhan, saya baru lihat lagi di sini sekarang udah banyak Alkitab ya di belakang bangku ya, puji Tuhan. Karena nanti saya akan singgung lagi tentang Alkitab. Saudara yang tidak punya Alkitab di rumah akan mudah disesatkan. Sekarang 2 ayat firman Tuhan saja masih banyak orang yang enggak hafal. Yohanes 3 ayat 16. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Enggak hafal. Apa tuh isinya daripada Yohanes 3 ayat 16 sama Matius 6 ayat 9 sampai 12. Harusnya bisa hafal saudara. Dan nanti pada saatnya saudara akan disesatkan karena tidak memiliki firman. Mau cari di mana? Puji Tuhan, ini dari beli di layar atau dapat puji Tuhan dari Tuhan ya. Iya. Karena nanti lembaga Alkitab Indonesia nggak cetak lagi saudara. Nggak ada yang mau baca. Karena ke gereja semua banyak yang nggak bawa Alkitab. Saya sering sindir istri saya sekarang bawa Alkitab dia saudara ya. Karena bawanya apa? HP suci. Enggak ada HP suci saudara ya. Nanti di-delete ya, di-delete saudara ya. Maka hilang semua. Ini sudah akhir zaman. Dengan 5G. Nanti 6G. Wah udah kehilangan saudara. Langsung semua itu yang namanya frekuensi radio. Langsung connect ke otak. Dan saudara tidak akan bisa melarikan diri. Semua sudah dijaring. Dan firman Tuhan katakan nanti ada orang Kristen dikejar-kejar. Dan patung-patung bisa berbicara. Itu robot-robot. Sekarang orang Jepang populasinya menurun, yang tua tuh udah pada mati, yang baru nggak ada yang lahir. Kenapa? Karena mereka nggak suka lagi menikah, mereka suka dengan robot, robotnya cantik-cantik, ganteng-ganteng loh saudara, boleh bisa bicara saudara. Dan inilah setan-setan banyak saudara, gentayangan di mall-mall. Iya loh cantik-cantik bener sobat saudara ya. Makanya kalau saudara nanti ke mall gitu ya, kan saudara yang lelaki gitu ya lihat cewek, waduh udah matanya kayak apa. Begitu juga sebaliknya saudara. Saya kasih tahu kalau itu iblis yang menyamar jadi manusia pada waktu saudara salaman gitu ya. Wih dia lembut sekali saudara. Tapi juga ada ibu-ibu nona-nona ya. Yang tangannya juga lembut, nggak pernah nyuci, saudara. Begitu salaman lembut, lu setan ya? Bukan, saudara ya.
Tapi itu setan seperti itu, saudara, karena dia roh. Nah, kembali ini kita baca yuk sama-sama ya. Jadi supaya kita jangan kebanyakan ya, itu apa namanya, introduction-nya ya. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu, sebentar, cuman gembala aja sama penatuanya aja yang bacanya keras. Coba semua harus ulangin lagi ya. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu, wujud. Yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima. Yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Yang keempat terakhir, saya lihat jemaatnya masih banyak yang males buka Alkitab. Iya, saya lihatin tuh bacanya ke situ ya. Ini yang berdua aja satu yang baca, saudara. Yang di sana juga sama ya. Jangan marah, saya tegur saudara. Gimana di rumah, di gereja aja seperti ini, coba saudara. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Saya punya komputer, saya punya laptop. Tapi kalau khotbah saya nggak pernah mau loh, saudara pakai HP atau pakai tab atau ya semacamnya begitu, saudara. Tetap bawa Alkitab, saudara. Karena ini firman Tuhan. Maka jangan sampai kita tidak mengerti nantinya, saudara. Dan subtema tadi saya sudah katakan, Tuhan berbicara ditolak, saudara. Dikatakan ayat yang pertama tadi, saudara, ya saya baca ulang dari Ibrani 1 ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Kalau saya berbicara, saudara, saya sering berkata begini, saudara. Pada waktu saya berkata bahwa saya mendengar suara Tuhan Yesus, saya dibilang gila. Terus saya bilang, saya setiap hari berbicara sama Tuhan dan terutama dengan Roh Kudus dalam batiniah saya. Pendeta Anton sesat. Saya cuma bilang, bikin stempel, kasih stempel belakang saya, sesat gitu, saudara. Dan itu sampai hari ini, saudara. Jangan sampai nanti saudara kehilangan berkat-berkat Tuhan karena saudara tidak mau mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara setiap-tiap hari. Melalui membaca Alkitab, saudara sudah mendengar suara Tuhan. Tapi saudara tidak pernah mau berbicara, saudara menolak, tidak suka dengan Alkitab. Yang sukanya main game. Enggak salah, saudara, main HP. Saya percaya di sini bangun tidur enggak berdoa. Banyak juga saudara yang dicari apa? HP. Kenapa, saudara? Dan itulah trik daripada iblis untuk menyingkirkan gereja Tuhan. Dan saya bicara nanti ini, saudara ya, dikatakan pada awal zaman. Nabi-nabi Tuhan sudah berbicara. Tapi mereka ditolak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Awal zaman. Tuhan langsung berbicara sama manusia. Kepada siapa? Adam. Sebelum Adam dicipta, Tuhan sudah berbicara. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri, karena pada waktu itu dia sudah punya rencana.
Dia sudah tahu, saudara. Karena ini semua adalah Tuhan semesta alam yang menciptakannya. Dia sudah tahu ke sana, saudara. Pada waktu dia mau menciptakan manusia, dia bilang begini, mari kita jadikan manusia. Setelah itu Adam diciptakan. Dan akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Masih dicari. Di manakah engkau, Adam? Jawaban Adam apa? Gara-gara engkau kasih Hawa di sampingku, aku jadi orang berdosa. Manusia selalu kalau disalahkan dia mencari kambing hitam. Kalau nggak ketemu kambingnya dicat hitam, saudara. Saudara saya kasih dalam Tuhan. Harusnya pada waktu ditegur sama Tuhan, di manakah engkau, Adam? Saya di sini Tuhan, saya ngumpet, saya takut, saya tahu sekarang saya telanjang. Saya sudah menjadi orang berdosa. Ini pengakuan inilah yang harus terjadi, harus diucapkan. Pada waktu Tuhan berbicara ngomong sama kita. Tapi banyak kita selalu membela diri. Makanya Tuhan berkata, saudara dalam Matius pasal 25, saya selalu ulangi ini, saudara, supaya saudara jangan sampai ke neraka. Amin. Matius 25 ayat 1-13 itu ada 10 gadis, saudara, itu gereja. Yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Yang bijaksana bisa masuk surga, yang bodoh gak masuk surga. Karena bodoh gak ada Roh Kudus, karena gak mau bergaul dengan Tuhan, gak mau dengar suara Tuhan. Tuhan berbicara gak mau dengar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya sampai pada zaman Nuh ditolak suara Tuhan. Dan akhirnya Tuhan apakan? Binasakan bumi ini. Bukan dunia, saudara. Kalau dunia ada sistemnya, saudara. 6. Sistem bumi adalah sistemnya Tuhan. Sistem dunia, sistemnya antikristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita harus bisa mengerti, kita berdiri di atas bumi. Saudara, bulatan bumi. Alkitab sudah kasih tahu, saudara. Tapi masih banyak pendeta bilang, bumi ini datar. Dasar oon. Wah, saya berani katain, Alkitab ada tulis kok. Yesaya 40 ayat 22. Kita berdiri di atas bulatan bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Pada setelah awal zaman, baru perjanjian lama. Dan mereka tidak mau dengar suara Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, saudara, Keluaran pasal 20 ayat 19, saudara. Itu umat Tuhan ya setelah awal zaman dan ditolaknya suara Tuhan, Tuhan berbicara dan sampai kepada yang namanya Nabi Musa, saudara. Tuhan juga ditolak, dia bilang begini, Musa bilang sama Tuhan, kami gak mau dengar suara Tuhan. Itu Keluaran 20 ayat 19, saudara. Biarlah kami mau dengar suara Tuhan melalui mulutmu ya Musa. Tapi akhirnya saudara tahu bahwa pada waktu Musa menyampaikan suara Tuhan yang berbicara, ditolak juga. Makanya di pasal 32 dari Kejadiannya, saudara. Keluarannya. Tadi kan Keluaran pasal 20 ya. Ini Keluaran 32. Ayat 8 dan 9. Dikatakan dasar memang dia tegar tengkuk. Auban, keras kepala. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan meninggalkan saudara, pintu surga ditutup. Selagi masih kita diberi waktu untuk sehat, kita ada waktu untuk beribadah, gunakan waktu. Waktu ini adalah kesempatan saudara. Jangan sampai hilang itu kesempatan dan kita tidak mendapatkan kesempatan. Dan akhirnya kita merasa bahwa jalan kita lurus tapi ujungnya menuju kepada neraka yang namanya maut, saudara. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Amin.
Dan ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mereka nggak mau dengar suara Tuhan, nggak mau bergaul sama Tuhan. Seperti Henok bergaul, tapi dia nggak mau saudara. Akhirnya dia bikin apa? Patung anak lembu emas. Kenapa dibikin patung anak lembu emas? Karena emasnya nggak cukup bikin induknya saudara, jadi bikin anaknya aja gitu saudara ya. Saudara yang saya kasih Tuhan. Tuhan berbicara berulang-ulang melalui nabi-nabinya dalam perjanjian yang lama ditolak. Melalui nabi-nabi besar sampai kepada nabi-nabi kecil dengan berbagai cara. Suara langsung seperti saya ngomong bicara sama saudara, itu namanya audible saudara. Dengan cara bermimpi, dengan cara penglihatan, semua ditolak. Zaman nabi-nabi sudah nggak ada. Kalau ada pendeta bilang saya nabi, terus ada orang bilang itu pendeta nabi, jangan percaya. Nabi-nabi sudah nggak ada, itu zaman perjanjian lama. Digantikan dengan perjanjian yang baru. Kita baca ayat 2 lagi yuk, dari tadi Ibrani 1 yuk, biar pelan-pelan yuk sama-sama biar kita ngerti saudara. Ayo 1, 2, 3. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Tuhan, telah dijadikan alam semesta. Siapa anaknya? Inilah Tuhan semesta alam, saudara. Ini yang namanya semesta alam diciptakan sama Yesus, saudara. Semesta alam itu banyak yang namanya galaksi, saudara. Dalam satu galaksi aja miliaran itu banyak yang namanya planet-planet. Terus kita berdiri di satu galaksi apa namanya? Bima Sakti, saudara. Yang kita bisa lihat ciptaan Tuhan yang nyata dilihat dengan mata, saudara. Ada matahari, ada bulan, bintang-bintang. Kalau lagi cerah, saudara bisa melihat itu banyaknya bintang-bintang, saudara. Itu planet-planet, ada meteor-meteor. Makanya nanti akhir zaman saudara-saudara yang gak punya uang termasuk saya akan mati binasa kalau sampai nanti itu yang namanya kiamat saudara. Tapi orang Amerika, orang Rusia yang punya duit triliunan dolar saudara, bukan rupiah saudara. Dia bisa tinggal tidur di bulan. Udah dibikin tuh deknya juga saudara, ada daknya. Nanti dia akan nyebrang ke planet Mars. Karena planet Mars lebih jauh. Dia harus melalui transit dulu ke bulan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kalau lagi ke Pontianak, Banjarmasin itu selalu atau ke Manado ya, transitnya di Makassar gitu saudaranya. Begitu juga ke Israel, di Dubai dulu atau di Yordan dulu atau di Mesir dulu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di dalam zaman akhir ini Tuhan berbicara melalui Yesus Kristus juga ditolak. Sampai hari ini orang Israel juga ditolak. Sekarang lagi perang lagi saudara. Sebetulnya Tuhan tegur saudara. Saudara wajib berdoa. Karena firman Tuhan katakan doakan mereka anak sulung Tuhan. Kita anak bungsunya saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Doa saudara. Jangan ikutin mereka. Ada pendeta bilang kutukin Israel. Jangan mau saudara. Malah saudara yang akan terkutuk. Sombong. Akan kena kutuk iblis. Jangan sampai itu terjadi, saudara, dalam kehidupan kita.
Di zaman akhir ini, Tuhan berbicara melalui rasul-rasulnya. Nggak ada lagi nabi. Nabi terakhir melalui Yohanes Pembaptis. Itu rasul terakhir perjanjian lama sekali. Nabi terakhir perjanjian lama dan rasul pertama perjanjian baru. Pada waktu Yesus berbicara ditolak, sebelum Yesus bicara ditolak, Yohanes Pembaptis yang membuka jalan buat Tuhan juga ditolak. Yohanes Pembaptis dipenggal. Dan Yesus pun disalibkan. Apakah saudara menyalibkan Yesus kembali setelah menjadi anak Tuhan? Karena banyak yang murtad di akhir zaman ini, saudara. Saya bicara kepada saudara, Tuhan yang menciptakan alam semesta, karena begitu besar kasih-Nya. Maka tadi saya sudah singgung Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi Matius 6 mesti bisa tuh doa Bapa kami, saudara. Sangka salam Tuhan. Tapi banyak yang nggak hafal, coba saudara. Dan gimana coba bisa masuk surga? Orang firman Tuhan aja nggak ada dalam otak kita, ya saudara. Apalagi dalam hati kita yang sudah betul-betul menolak di akhir zaman ini, saudara. Sering kasih dalam Tuhan. Inilah yang kenyataannya, saudara. Di mana integritasnya, saudara? Nggak ada. Kita bicara kesatuan, kita bicara kejujuran, kita bicara dengan kesetiaan, tapi nggak ada sampai hari ini, saudara. Masing-masing mau jalannya sendiri. Makanya ini belum betul-betul menyatu, saudara. Belum pernah terjadi yang namanya integritas terjadi, belum, saudara. Dan Yesus bilang, burung punya sarang. Tapi Tuhan Yesus nggak punya bantal untuk bisa meletakkan kepalanya. Karena badannya masih pencar-pencar. Ada tangannya di Pulau Sumatera. Ada kakinya di Pontianak. Terus ada macam-macam, saudara. Dan puji Tuhan kalau di GBI Siloraba udah lengkap semuanya. Amin, saudara. Saya kasih dalam Tuhan. Makanya masih ada kesempatan ibadah, saudara. Ajak anak-anak, istri. Kalau kami sekeluarga, ya istri saya tuh kalau tiap minggu nggak ada pelayanan tetap ke gereja, saudara. Sekeluarga, anak mantu cucunya ikut, saudara, satu mobil. Nggak pernah absen. Apalagi yang namanya sporadis, enggak. Ntar lagi macam-macam, pergilah ke Bandung, pergi ke sini dan lain sebagainya, saudara. Terus ikut pendeta itu, pendeta ini. Aduh, kasihan deh. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Zaman akhir ini Tuhan bicara melalui rasul-rasulnya juga ditolak. Yesus aja disalibkan, saudara. Dan inilah yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan sudah berbicara, saudara. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Itu Matius 4 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Coba bacalah Matius pasal 4 ayat 17 biar kita bisa mengerti. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Nah, Yesus adalah wujud Tuhan yang nyata. Yesus adalah wujud dari Bapa Sorgawi. Yuk baca Ibrani 1 ayat 3. Coba ya kita biar pelan-pelan ngerti ya. Karena ini kita dengan tema integritasnya melalui Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan, gambar wujud
Puji Tuhan. Ini gambar wujudnya Tuhan pencipta. Makanya pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Bapa yang di sorga menyembelih domba. Supaya Adam gak jadi masuk neraka karena dosa. Makanya dia mengeluarkan dirinya sendiri. Masuk ke rahim perempuan yang paling suci dan kudus pada waktu itu namanya Maria. Maka lahirlah Tuhan berwujud manusia. Ada darahnya. Tuhan sudah rencanain supaya darahnya ini bisa menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Darahnya dicurahkan untuk menebus jiwa saudara. Sehingga saudara tidak turut dihukum. Seperti Yohanes pasalnya yang kelima ayat 24. Tidak turut dihukum saudara karena kita sudah ditebus jiwa kita. Sehingga dosa kita tidak lagi menghukum kita masuk neraka. Makanya saudara harus ingat ya, jangan sampai kita suka berkata bahwa dosa saya sudah ditebus, berarti dosanya masuk surga. Aduh saudara, kitanya ke neraka, bukan. Jiwa kita sudah ditebus, maka dosa itu langsung dilenyapkan, dihapus dalam kehidupan kita, menjadi orang kudus di akhir zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, darah inilah yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Melalui darahnya kita bisa selamat. Makanya saudara harus bisa mengerti, saudara harus bisa terus bergaul dengan Tuhan. Supaya nanti kita diangkat, Henok bergaul, Nabi Nuh bergaul, dan banyak nabi-nabi. Dan pada waktu saudara ingin diberkati Tuhan, saudara juga harus bergumul dengan Tuhan. Maka saudara akan menang, amin. Yakub bergumul saudara sama Tuhan, supaya keluarganya juga diberkati saudara. Dan benar-benar Tuhan melimpahkan berkatnya kepada Yakub saudara, karena dia bergumul. Sebelum Tuhan menjawab doa kita, kita terus minta sama Tuhan. Tuhan, saya pengen punya rumah. Banyak orang-orang punya rumah, saya belum punya rumah. Tuhan, saya pengen punya mobil. Banyak anak-anak Tuhan sudah punya mobil, saya belum punya mobil. Tuhan, saya pengen punya motor. Anak-anak Tuhan yang lain sudah punya motor, saya pengen punya motor. Terus bergumul saudara, sampai akhirnya Tuhan kasih itu yang kita minta. Amin. Jangan jemu-jemu saudara. Jangan memble kalau doa kita belum dijawab. Saudara, kita sering ngatain Tuhan. Mana Tuhan? Aku udah berdoa. Padahal belum waktunya Tuhan. Kita gak sabar, saudara. Sampai akhirnya kita mati gak punya apa-apa. Karena kita selalu memberontak, gak mau dengar suara Tuhan. Pendeta ngecap doang. Gue juga bisa khotbah. Kalau bisa lo yang khotbah, gue jadi jemaat, saudara. Itu sering saya dengar seperti itu, saudara. Gue udah tahu. Tapi tingkah laku perbuatannya masih malakin orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kenyataan saudara. Saya harap di sini nggak ada ya, ada jadi sono gitu saudara ya, puji Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan setelah awal zaman dan akhir zaman, sekarang zaman kita ini zaman apa? Zaman anugerah, betul. Zaman Roh Kudus. Zaman kita hidup ini adalah zaman anugerah. Roh Kudus langsung berbicara kepada kita. Amin. Makanya pada waktu saudara berbicara dengan Tuhan, melalui saudara bisa speak in tongue ya, atau berglosolalia saudara. Pak, apaan sih itu? Bahasa roh, saudara ya. Dan kasih dalam Tuhan, kita sering bahasa roh kita masih yang lama aja, nggak ada yang baru, saudara. Lama. Iya, saudara ya. Aduh, yang paling sebel saya suka dengerin sandal lawas. Saya paling kesel loh kalau denger itu, saudara. Benar, saya kan orang Jawa, saya tahu sandal lawas. Sandal bekas. Sandal lama, dan bukan ledek. Dan ada lagi tanya istri saya, bahasa rohnya, Habibi. Waduh, presiden yang keberapa tuh, ketiga ya saudara ya. Kok disebutin, aduh, seperti begitu. Apa itu bahasa lidah? Enggak lah saudara. Itu karena apa? Ilusi.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai itu saya nggak ngeledek saudara. Saya juga berbahasa roh, tapi nggak begitu-gitu amat lah saudara. Saya kasih dalam Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan saudara ya. Zaman kita, zaman anugerah, Tuhan bicara langsung kepada kita manusia melalui firman-Nya. Saudara berdoa itu berdialog dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus sekarang yang ada dalam dunia ini, karena Tuhan sudah hembuskan waktu Tuhan pertama ciptain Adam, Bapa yang di sorga menghembuskan kepada Adam melalui hidungnya. Maka dia jadi sama seperti Tuhan, karena sesuai diciptakan segambar sama persis, dan ada napas Tuhan. Enggak robot lagi. Dan setelah zaman Yesus anaknya, dia juga menghembuskan kepada rasul-rasulnya. Coba yuk Yohanes pasal 20 ayat 22. Kalau saudara baca Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 30, aku, Yesus katakannya, aku dan Bapa satu. Jadi kalau saudara lihat Yesus, saudara sudah lihat Bapa. Makanya Bapa yang di sorga, yang tanpa darah, dia harus punya darah untuk bisa menyelamatkan manusia, namanya Yesus. Dan akhirnya dia menghembuskan Roh Kudus. Dibaca yuk. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan inilah terjadi pada hari Pentakosta. Bukan Pantekosta ya, Pentakosta. Makanya saudara wajib dibaptis Roh Kudus. Lukas 3 ayat 16. Yohanes membaptis dengan air. Tuhan membaptis dengan Roh Kudus dengan api. Yuk baca yuk. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia telah berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya sudah kasih tahu waktu itu, saya khotbah di sini saudara ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Saudara menjadi sah, menjadi anggota gereja. Itu dilakukan oleh manusia, oleh pastor, oleh gembala, dan oleh pendeta-pendeta atau evangelis yang ditunjuk oleh gereja untuk membaptis dengan air. Dan Yesus sendiri yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan saudara harus bisa menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu satu kali, nggak diulang-ulang. Karena ada gereja bilang, kamu harus dibaptis lagi. Terus nanti baptis lagi, baptis Roh Kudus. Enggak, baptis Roh Kudus satu kali. Untuk selamanya. Orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Kalau sampai dia berkata bahwa saya sudah dibaptis Roh Kudus tapi dia masih bisa melakukan dosa, saya katakan dia belum dibaptis Roh Kudus. Karena Tuhan tahu keselamatan itu diberikan kepada setiap orang. Baptisan Roh Kudus itu satu kali dan dia tahu bahwa orang itu tidak akan bisa melakukan dosa. Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkannya. Nggak mungkin saudara ada duit di situ 1 juta. Wih, ambil jangan gitu saudara ya. Begitu saudara ambil kantongin. Wah bahaya saudara. Boleh diambil kasih tahu nih duit siapa gitu saudara. Gak ada yang ngaku ya kantongin lah saudara. Saudara kasih dalam Tuhan dia ketawa saudara. Gak juga ya saudara ya. Nah saudara saya kasih tahu. Di
Baptis dengan api, itu namanya baptisan kepenuhan Roh Kudus. Kita selalu berkobar-kobar hati kita, batinia kita, selalu ingin menyembah Tuhan. Kapan ya hari Minggu, kok kelihatannya lama amat seminggu ini ya. Dia selalu aja ke gereja, saudara. Ada persekutuan doa, dia datang. Ada doa pagi, dia datang, saudara. Saya mau datang, kejauhan, saudara. Saudara kasih nama Tuhan, saya cari yang dekat aja, saudara. Yaitu di kamar saya sendiri berdoa. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Zaman sekarang zaman Roh Kudus, zaman anugerah, saudara. Di mana zaman anugerah ini firman Tuhan disuarakan melalui pendeta-pendeta masih ditolak. Nggak ada lagi nabi-nabi, nggak ada lagi rasul-rasul, yang ada pendeta-pendeta masih ditolak. Tetapi yang namanya pendeta palsu diterima. Pendeta palsu, pengikutnya banyak loh saudara. Karena ke kuburan boleh, pasang hiu boleh, cengebengan boleh ke kuburan. Emang gak boleh ke kuburan? Boleh, tapi jangan ngomong di kuburan. Saya sering kalau tanya Pak Pastor saudara. Itu kalau lagi saya khotbah di samping sono ada orang datang. Waduh, dia kayak saingan sama saya khotbah, saudara. Dia berdoa di sono. Pak, kasih saya rumah ya. Saya pengen punya rumah. Padahal yang mati bapaknya gak punya rumah. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan. Bukan saya ngeledek. Saya tahu, saudara. Pak Surya paling banyak, saudara, kalau nguburin orang. Wah, 1 tahun aja bisa 400 orang, saudara. Yang kedua, dulu John Adiguna, terus beralih kepada saya nomor 2 paling banyak, saudara. Ya hampir 200, kadang-kadang lewat 200, 1 tahun, saudara. Itu makanya saya udah, wah kalau ngelihat mayat udah nggak takut kayak apa gitu, saudara. Makanya anak saya, cucu saya, lihat mayat nggak takut, saudara. Kalau lagi ada, waktu itu ada bis ya yang nabrak orang sampai otaknya tuh, panjang putih, saudara ya. Itu saya lihat ke kolong, anak saya ngikut. Wah, itu apaan putih-putih? Itu otak-otak, saya bilang gitu, saudara. Enak nggak Pak katanya? Ya enak lah kalau otak-otak mah, kalau ini otak orang mah ya belum pernah makan, saya bilang gitu. Saya kasih nama Tuhan. Dan itu luar biasa, saudara. Kita juga nanti akan mati, tapi jangan kecelakaan. Amin. Nah, kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong, supaya kita bisa nanti dituntun, tidak akan tersesat ke sorga. Tanpa Roh Kudus, kita cuman teori. Sudah berapa orang yang saudara bisa bawa kepada Tuhan, memenangkan jiwa? Saudara, menangkan jiwa walaupun hanya 1 seumur hidup saudara. Minimal dirimu sendiri harus bisa dimenangkan untuk Tuhan. Apalagi kalau bisa memenangkan yang lain, saudara. Luar biasa. Tanpa Roh Kudus setiap kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Kita akan tersesat. Hanya teori, tidak ada kuasa pengurapan. Zaman Roh Kudus ini berbicara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Zaman anugerah ini Tuhan berbicara melalui Roh Kudusnya di dalam pendeta-pendeta yang benar. Gembala-gembala seperti Pastor Surya Rafali. Dia bicara tentang firman Tuhan, dengarkan. Mungkin saja pengkhotbah yang berbicara atas nama Tuhan bisa masuk neraka. Tapi firman yang keluar tidak akan binasa. Dia akan terus terpatri dan bertumbuh. Ada akar yang kuat sehingga ada buah. Mulut tidak lagi berkata dusta.
Orang Kristen pendeta masih banyak yang bohong. Masuk neraka, saudara, 10 firman Tuhan tuh, dusta. Jangan dianggap sepele, itu bohong. Harus bisa menahan lidah saudara, jangan berbohong. Ya katakan iya, tidak ya katakan tidak. Jangan diputar balikan seperti di pengadilan, saudara. Dan kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Tetapi antikristus nanti akan mengalihkan melalui pendeta-pendeta, melalui jum. Saya juga melayani jum, saudara, kemarin juga tanggal 20 melayani, saudara, itu dari satu PT dari Sabang sampai Merauke. Memang saya sudah diasingkan sama gereja, nggak dikasih jadwal, saudara. Saya jadi orang asing. Waktu saya jum, saya mirip orang gila loh, saudara. Saya khotbah sendirian, saudara. Pakai celana pendek, tapi jas terpakai, saudara. Jadi kalau suruh berdiri ya kelihatan celana pendeknya. Untung aja nggak pakai celana kolor, saudara. Saya kasih nama Tuhan. Itu melalui jom, saudara. Saya sedih, saya sendirian ngomong kayak orang gila di hadapan laptop, saudara. Saya cuma lihat itu yang foto-foto kecil-kecil kayak sekuku-kuku gitu, saudara. Itu cuma foto-foto doang, bahkan ada yang gak bergerak sama sekali karena memang dia tempel di situ, saudara. Jadi gak ada orangnya, saudara. Cuma tampilin aja, dia gak mau dengerin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini saudara, antikristus, pendeta-pendeta palsu nanti akan menyesatkan saudara melalui jom. Ini nanti gereja sedunia melalui jom, saudara. Saudara boleh marah sama saya, gak jadi masalah. Saya dikatain ke orang gila juga gak apa-apa, saudara. Karena saya memang gak gila, saudara ya. Nah pendeta-pendeta palsu, kalau dibilang palsu, apa dia gak bilang, oh gue pendeta palsu? Enggak. Saudara harus tahu, yang namanya orang gila, apa dia tahu kalau dia gila? Enggak, saudara. Tapi kadang-kadang orang gila, perkataannya juga bisa luar biasa, saudara. Waktu tahun 80, saya baru berumur 23 tahun, saudara. Belum nikah, belum punya anak, saudara. Belum ketemu dia. Saya jalan kaki bisa nemu pacar, puji Tuhan, saudara. Waduh. Apalagi kalau saya bicara, saudara ya, waktu dia mau ulang tahun. Kan biasanya kalau istri atau suami ya, pasangan hidupnya lupa ulang tahun, dia marah, saudara. Udah jam 9 saya pulang dari Cinere, saudara. Ini pasti Cinere lagi, saudara ya. Terus mampir ke pasar Cipete lagi, saudara ya. Dulu saya kan, saya nongkrongnya di pasar Cipete. Dulu saya itu montir gitu, saudara ya. Saudara ya. Terus kan pulangnya malam, begitu sampai di Gajah Mada Plaza, kan saya bukan di Gajah Mada Plaza rumah saya, tapi di belakangnya gitu, masih kampungan lah gitu, saudara ya. Jam 9, aduh bini gue ulang tahun, aduh gimana ya. Terus saya parkir di jalanan, saudara, saya naik ke atas, udah pada tutup semua loh, saudara. Yang buka cuman toko pakaian anak-anak, saudara. Begitu saya masuk, waduh, memang isi saya kecil gitu, saudara ya. Tapi begitu saya lihat tuh pakaian anak-anak, waduh kalau gue beli ini nih pakaian anak-anak, bini gue kayak dakocan, saya bilang gitu, saudara ya. Akhirnya saya turun nggak jadi beli, saudara ya. Udah gitu, ya memang saya punya ATM gitu, saudara ya. Begitu turun, nggak ada lagi, cuman ada pas mau tutup, saudara, itu yang nama gelaran jadi ya pokoknya di ya bukannya counter, sudah jadi depan aja lah begitu ya. Kalau jalan kadang-kadang kita suka belok-belok, itu banyak yang dagang-dagang gitu ya, seperti kaki lima lah, tapi di dalam mall gitu, saudara ya. Saya lihat apa yang saya beli ya. Ada tulisan serba goceng. Waduh, saya tanya, bang, ini bener 5.000? Iya goceng. Iya 5.000, iya goceng. Dia bilang gitu, oh iya. Udah, saya lihat, akhirnya nemu tuh lipstik, saudara. Saya beli. Bang, ada kertas kado enggak? Ada 1.000. Enggak, yang bekas aja. Nih, ada sobekan kertas koran mau enggak? Ya boleh sih deh, saya bilang itu. Terus saya
pelintir kayak permen ya saudara ya. Saya kantongin sambil nyanyi haleluya. Bini gue jangan sampai marah sama gue gitu saudara ya. Terus begitu sampai, mah selamat ulang tahun ya. Oh dia gak tahu tuh lipstick goceng. Dia pakai, senengnya ya bukan main saudara. Coba saudara kalau beli lipstick yang 5.000, bibir saudara kalau nggak lodoh saudara. Tapi istri saya waktu itu enggak ya, sekarang mah enggak lah saudara ya. Saya kasih dalam Tuhan. Nah kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini saudara. Nanti saudara akan mengalami hal-hal demikian saudara. Jangan sampai itu terjadi, amin. Makanya ada waktu ke gereja, tetap ke gereja. Muliakan Tuhan. Kalau nggak sempat ya mungkin saja bisa ya melalui YouTube ya, melalui Instagram. Terus ada lagi dia lainnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Dan inilah pas angka 6, yuk kita berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya, kepada anak-anak Tuhan, kepada kami sekeluarga, kepada kami yang hadir dalam gereja. Tidak akan menolak suara-Mu Tuhan. Kami pulang akan merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang akan kami dapat setelah kami mendengar firman-Mu? Berkatilah kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali.